Engkau nggak akan mungkin bisa maksimal dipakai Tuhan kalau engkau tidak menghancurkan segala dosa yang ada dalam hidupmu. Hancurkan itu hari ini. Introspeksi Tuhan, apa yang aku perbuat yang tidak berkenan. Aku mau hancurkan kenajisan ini. Aku mau hancurkan segala hal-hal yang tidak berkenan. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, engkau menyimpan hal-hal yang tidak berkenan, itu adalah penyembahan berhalamu. Hari ini buang, bereskan semua itu. Saya tadi pagi cerita, saya ketemu dengan orang homo, dia gay, dia bertobat saudara. Dia berkata, saya dengar khotbah ibu. Di tengah masa pandemi, saya ketika cek, ternyata saya reaktif HIV. Saya takut mati bu, saya takut kena AIDS bu. Saya mulai cari khotbah-khotbah di YouTube, saya ketemu khotbah ibu. Saya dilawat Tuhan, saya bertobat, saya nangis kepada Tuhan. Dokter beri saya waktu 1 bulan untuk minum obat. Dokter bilang biasanya kalau sudah reaktif habis itu positif. Tapi berdoalah semoga mujizat terjadi. Dia isi hari-hari itu dengan mencari Tuhan. Dia dengar semua khotbah saya. Dia bilang pagi malam di mobil, di kantor, dimanapun. Saya dengerin khotbah ibu. Saya tidak beri waktu iblis untuk kembali membujuk saya kembali kepada dosa itu bu. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman saya yang dari dunia itu. Saya mau benar-benar menjadi orang yang merobohkan semua mesbah-mesbah Baal di dalam hidup saya. Agar hidup saya dapat dipakai Tuhan. Saudara, 1 bulan berikutnya dia tes. Dan dokter menyatakan hasilnya negatif. Dan dia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Dia berkata, hari ini bu, saya injili teman-teman saya yang homo. Saya injili mereka yang gay bu. Saya rindu mereka keluar dari dunia itu. Saya bilang, yes, Tuhan tidak menciptakan manusia setengah-setengah. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang begini itu bukan dari Tuhan. Katakan amin. Jangan engkau mau diperbodoh oleh iblis. Kenapa kita gak bisa melihat hal-hal yang besar? Karena dosa menutupi segala kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dosa itu membunuh, dosa itu menghancurkan. Semua yang berharga dari hidup kita dicuri oleh iblis. Jangan engkau beri saudara barang yang berharga engkau berikan kepada babi. Mari saudara beri hidupmu kepada Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan itu memang diperlukan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena mata manusia ini sangat terbatas. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu pasti akan terjadi. Dia yakin dengan apa yang Tuhan ngomong. Hari ini, yakinkah kita dengan firman Tuhan? Seringkali betapa mudah kita ngomong kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ada masalah, apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Seringkali ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, akan ada banyak hal yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketakutan, kelemahan, ketidakberdayaan kita. Tapi percayalah Tuhan itu sanggup memakai orang lain untuk meneguhkan kita. Sehingga satu kata saja itu bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita. Percayalah saudara, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dia bisa bicara lewat sosial media, dia bisa bicara lewat khotbah, dia bisa bicara lewat temanmu, bahkan dia bisa bicara lewat musuhmu. Saudara, hari-hari ini apakah engkau masih memperkatakan firman Tuhan? Ketika engkau lemah, apakah engkau berkata, aku percaya Tuhan, engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Apakah engkau masih memperkatakan firman kepada suamimu ketika dia lemah dengan pekerjaannya? Apakah engkau memperkatakan firman kepada anak-anakmu ketika mereka sedang dalam kebimbangan? Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman itu tidak terlihat, tetapi firman itu berkuasa. Jangan dengan kekerasan engkau atur anakmu. Jangan dengan pikiranmu engkau atur anakmu. Dengan pukulan engkau berusaha untuk mengendalikan mereka. Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bekerja. Karena Alkitab berkata Allah melakukan sesuai dengan firman itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperkatakan Allah lewat firman itu. Firman itu mengandung kuasa. Ketika engkau melihat suamimu dalam keadaan lemah, jangan engkau marahin dengan kata-kata yang katakan pada dia, percaya Pak, Tuhan kita Tuhan yang hidup.
Firman Tuhan berkata, karena itu saudara harus banyak baca firman supaya saudara bisa memperkatakan firman.